Halo semuanya, perkenalkan kami kelompok 7 dengan judul presentasi Landasan Psikologi tentang Pendidikan. Dengan anggota kelompok sebagai berikut. Rizka Putri, NIM 230710016, Safrina Diva Ardian, NIM 230710030, Heni Agustina, NIM 230710031. Yuk teman-teman, simak presentasi kami. Let's go! Definisi dan ruang lingkup. Psikologi pendidikan adalah studi tentang situasi pendidikan yang berfokus pada interaksi antara siswa dan guru, terutama interaksi yang berbasis lingkungan. Menurut Pidarta, psikologi atau ilmu jiwa adalah ilmu yang mempelajari jiwa manusia. Jiwa itu sendiri adalah roh yang berada di bawah kendali fisik yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan alam. Menurut Sukma Dinata, landasan psikologi proses pendidikan adalah kajian tentang situasi pendidikan dengan penekanan pada interaksi edukatif, khususnya interaksi berbasis lingkungan antara siswa dan guru. Ruang lingkup psikologi pendidikan mencakup 3 hal. Yang pertama, interaksi edukatif. Fokusnya adalah interaksi antara siswa dan guru. Guru perlu berinteraksi langsung dengan siswa karena beragamnya kegiatan seperti pengajaran, pelatihan, dan bimbingan yang menuntut kemampuan profesional dan pemahaman akan latar belakang sosial pribadi siswa. Yang kedua, peran siswa. Siswa adalah individu yang paling penting dalam interaksi pendidikan. Filsafat Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa semua kegiatan pendidikan dirancang untuk siswa. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan potensi dan keterampilan siswa, serta memastikan mereka merasa aman dan nyaman sebagai individu dan anggota masyarakat. Yang ketiga, lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan, termasuk sekolah, keluarga, dan masyarakat, terlibat langsung dalam interaksi edukatif. Selanjutnya, perilaku siswa sebagai individu. Konsep individu. Menurut Audum dalam Sulwati 2012, individu adalah peserta didik yang ikut serta dalam kegiatan pendidikan. Proses dan kegiatan belajar tidak lepas dari sifat, kemampuan, dan perilaku individu. Terlepas dari apakah kegiatan itu bersifat klasikal, kelompok, atau individual. Karakteristik, kemampuan, dan perilaku individu ini membuat siswa, guru, dan pejabat pendidikan lainnya bertanggung jawab atas proses pendidikan. Nah, perilaku siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor genetika. Kualitas, karakteristik, dan kapasitas bawaan yang diwariskan dari orang tua disebut hereditas. Faktor ini sulit diubah oleh lingkungan, seperti warna kulit, rambut, dan kecerdasan. Yang kedua, faktor lingkungan. Individu selalu bertindak dalam hubungannya dengan lingkungan mereka. Lingkungan ini mencakup aspek alam, geografis, ekonomi, sosial, budaya, politik, agama, dan keamanan. Hubungan antara kedewasaan, lingkungan, dan hereditas. Pengaruh genetika dan lingkungan bersifat kontekstual. Interaksi keduanya memengaruhi perkembangan perilaku dan ciri-ciri seseorang. Kedewasaan juga merupakan faktor penting, karena perkembangan tidak akan terjadi jika suatu aspek belum matang atau siap. Selanjutnya adalah kecakapan. Kecakapan adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, mengevaluasi, dan menyelesaikan masalah melalui penalaran atau pemikiran. Kecerdasan menurut sejumlah teori, kecerdasan mengacu pada bagaimana manusia bertindak, baik secara cerdas, kurang cerdas, maupun cerdas. Tindakan yang tepat dan cepat merupakan ciri dari perbuatan yang cerdas. Cepat dan tepat dalam memahami unsur-unsur situasi, mengenali hubungan mereka, menarik kesimpulan, dan membuat keputusan atau tindakan. Selanjutnya ada gagasan majemuk atau jamak. Gagasan ini berasal dari karya Howard Gardner yang diterbitkan dalam buku Frames of Mind pada tahun 2017. Hal ini didasarkan pada temuan penelitiannya tentang kapasitas kognitif manusia yang dilakukannya selama beberapa tahun.
Tujuan kecerdasan diidentifikasi oleh Gardner, yaitu ada verbal linguistik, logis matematis, kinestetik, musik, ruang visual, hubungan sosial, dan spiritualitas. Selanjutnya ada kecerdasan spiritual dan emosional. Daniel Goleman 2012 mengatakan bahwa orang sukses tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi, tetapi juga kecerdasan emosional, kestabilan emosi, motivasi kerja yang tinggi, kemampuan mengelola stres, tidak mudah putus asa, dan lain-lain. Kecerdasan spiritual yang memungkinkan kita menjadi utuh adalah kecerdasan spiritual. Selanjutnya ada mengukur kecerdasan. Tes intelijensi WISC digunakan untuk tes intelijensi pada anak usia 8-15 tahun. Tes WISC terdiri atas dua kelompok tes, yaitu tes verbal dan tes performance. Tes verbal terdiri atas materi perbendaharaan kata, pengertian, informasi, hitungan, persamaan, dan rentangan angka. Sedangkan tes performance terdiri atas mengatur gambar, melengkapi gambar, rancangan balok, merakit objek, message, dan simbol. Menurut Mudar dan Rafikayati 2017. Untuk kesebaran kecerdasan dalam populasi menurut klasifikasi kecerdasannya ada di tabel sebagai berikut. Selanjutnya ada bakat. Bakat menjadi keterampilan atau pencapaian yang sebenarnya, kompetensi nyata dan didemonstrasikan dalam kinerja seseorang di tempat kerja, di rumah, di masyarakat, dan juga di sekolah. Selanjutnya ada kreativitas. Kemampuan seseorang untuk menemukan dan menciptakan hal-hal baru adalah kreativitas. Faktor intelektual seperti kecerdasan, bakat, dan keterampilan aktual, serta faktor afektif seperti sikap, minat, dan motivasi mendukung kreativitas. Selanjutnya ada kepribadian. Yang pertama ada konsep kepribadian. Morton Prince diterbitkan pada tahun 1924, mendefinisikan kepribadian sebagai kumpulan sifat, kemampuan, dan kecenderungan bawaan yang diperoleh. Yang kedua ada konsep saya. Ada sejumlah aspek fisik dan psikologis pada kepribadian saya. Saya atau diri sering dianggap sebagai esensi kepribadian dalam aspek ini. Saya menyertakan semua keyakinan, perasaan, sikap, dan cita-cita tentang dirinya. Landasan untuk mengembangkan kesehatan mental adalah gambaran diri saya yang sesuai dengan kenyataan atau realistis, serta penerimaan yang realistis terhadap gambaran tersebut. Yang ketiga, tipe kepribadian. Jalenus memperluas tipologi Hippocrates sebelumnya, yang mengklasifikasikan orang menjadi tipe kolerik, melankolis, apatis, dan sanguinis. Tipologi Kretschmer didasarkan pada bagaimana orang memegang tubuh mereka. Ada tipe astenik, paignis, dan atletik. Berdasarkan postur tubuh, Sheldon 1940 mengklasifikasikannya sebagai tipe ektomorfik, endomorfik, dan mesomorfik. Kurang lebih sama dengan Kretschmer. Yang keempat ada kesejahteraan mental, adalah sebuah cabang ilmu yang mengkaji konsep, prinsip, dan upaya untuk menumbuhkan kondisi mental yang sehat. Yang kelima, jiwa pemeliharaan kesehatan jiwa harus dimulai sejak dini dalam keluarga dengan menciptakan lingkungan sosio-psikologis yang sehat dan wajar. Suasana seperti ini juga harus diciptakan di masyarakat dan di sekolah. Selanjutnya ada konsep dan teori belajar. Belajar adalah perubahan perilaku yang relatif menetap sebagai hasil dari pengalaman. Belajar dipengaruhi oleh faktor bawaan, lingkungan, dan kematangan. Beberapa teori belajar yang dibahas meliputi yang pertama, teori disiplin mental, mengembangkan kemampuan seperti mengenali, mengingat, dan berpikir melalui latihan berulang. Yang kedua, ada teori behaviorisme, yaitu belajar adalah hubungan antara stimulus dan respon. Yang ketiga ada teori kognitif Gestalt, menekankan pentingnya proses mental dan pemikiran, di mana individu aktif mengorganisasi pengetahuan baru dengan struktur yang sudah ada. Kesimpulan, psikologi pendidikan merupakan landasan penting dalam dunia pendidikan karena membantu pendidik memahami peserta didik sebagai individu yang unik, dinamis, dan berkembang sesuai potensi serta lingkungannya. Proses pendidikan tidak hanya sekedar transfer ilmu, tetapi juga interaksi yang memperhatikan aspek kejiwaan, kepribadian, serta perilaku siswa.
Dengan memahami faktor-faktor seperti genetika, lingkungan, kecerdasan, bakat, dan kreativitas, pendidik dapat mengoptimalkan proses belajar. Berbagai teori belajar juga menunjukkan bahwa belajar adalah proses kompleks yang melibatkan perubahan perilaku dan pengetahuan. Oleh karena itu, penerapan psikologi pendidikan menjadi kunci untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif dan humanis.